Dia ngancurin motor, lebih ke ngancurin motor orang ini, terus orangnya berhasil kabur. Tapi waktu ditangkep, bajunya nggak sopan, kayak ngatain gitu bajunya. Kental. Kakak jangan nangis lagi, nanti air matanya kering. Mau gimana lagi, udah takdir buat nangis terus menerus. Ya Allah. Tapi ada akun TikToknya gak sih, gue penasaran dah. Novi Love Pardi tuh. Orang yang sombong akan kebenaran di dalam ilmu agamanya tidak akan masuk neraka. Yang masuk ke dalam lembah neraka adalah orang yang sombong akan kemaksiatannya. Gue masih capek ya. Maksudnya masih ada rasa-rasa capek untuk meladeni orang yang setiap kalimatnya adalah cerminan dari dirinya sendiri gitu loh. Sebelumnya rasanya ada permintaan maaf terlebih dahulu atas tidak ada bahasan tentang Piala Dunia U20 yang lagi rame-ramenya. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau segala gue emang gak ngebahas politik aja sih. Maksudnya udah malas, apalagi kan tahun politik bentar lagi. Gue gak mau ada di tengah-tengah itu. Make it chill aja. Cuman sebagai recap, intinya Piala Dunia U20 yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia tidak jadi dilaksanakan karena kalau dari orang FIFA sih bilang ada yang pede nyari. Kalau dari website FIFA sih kalimatnya, FIFA has decided due to the current circumstances to remove Indonesia as the host of FIFA U20 World Cup 2023. Udah, kalimatnya cuman karena kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, baru-baru ini, ya banyak lah artinya. Bisa jadi tentang perkara Kanjuruhan lah, bisa jadi banyaknya protes tentang Israel lah, bisa jadi banyak, dan artiannya itu bisa beda-beda tergantung siapa yang nerima. Tapi intinya tidak ada Piala Dunia U20. Pak Erick Thohir bahkan udah nyamperin Presiden FIFA, udah ngobrol-ngobrol tapi tidak berhasil. Dan postingan layar hitam doang. Apa yang sekiranya terjadi? Maksudnya ini bukan kasus ABG lagi berantem gitu. Blank aja deh dia. Kayak bagus tuh. Blank gitu. Pak Erick lagi ngeblank. Cukup berat loh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Maksudnya Pak Erick tuh baru banget nih jadi ketum PSSI. Maksudnya baru-baru ini gitu. Tiba-tiba masalahnya langsung gede sekali. Pusing. Cuman sebagai pertimbangan lu atas apa yang sekiranya rugi dari perkara ini, ada tweet dari Tile Hopper yang ngasih tahu kalau ada beberapa kerugian poin penting. MTech, katakanlah SCTV, Net segala macam udah bayar broadcasting. Apa? Bukan Net. Net. Media. Next Media. Next Parabola. Udah bayar broadcasting right tapi tidak terpakai, nggak tahu duitnya balik apa enggak. Tokopedia juga. Terus anggaran buat peremajaan stadion yang mana sebenarnya nggak apa-apa anyway, tapi ini 418 miliar bisa dialokasikan ke yang lain. Walls juga kena, UMKM terdampak. Sekecil orang yang ngurusin parkir 2.000 aja tuh terdampak gitu. Aduh, nggak jadi dapat duit parkir gua gitu. Dan salah satu yang paling ini sih OS dari Piala Dunia sendiri yang dibikin sama Virginius. Lu kalau ngeliat tweetnya Arab ya akan menjelaskan lah. Cuman itulah recapnya. Lu bisa nikmati semua perdebatan yang ada di sosial media, khususnya tentang politik-politik. Nah, kita cari yang seru-seru aja, yang menyenangkan aja. Ada begal. Bukan begal sih, dia ngancurin motor. Lebih ke ngancurin motor orang ini, terus orangnya berhasil kabur. Tapi waktu ditangkep, bajunya nggak sopan, kayak ngatain gitu bajunya. Kental gitu, nggak sopan. Happy birthday langsung, gangster nih bos. Gangster juga butuh tidur bos. Ininya apa? Spraynya kayak ini, spray yang biasa ditemukan di thread 18 plus. Kenapa gue merhatiin ya? Terus ini, jadi gini, gue tuh ada perasaan antipati gitu sama pengguna-pengguna TikTok karena ada beberapa oknumnya, kita nggak bilang semua. Pada akhirnya TikTok sekarang udah kayak YouTube zaman awal-awal keluar lah. Ada yang bagus, ada yang ngasih tutorial segala macem.
Tapi ada orang yang tiba-tiba ada cabe-cabean nih yang gitu-gitu. Hey, what's up my friend gitu. Maksudnya banyak sekali yang bisa terjadi di sana, baik dan buruknya. Cuman ada konten-konten kayak gini. Dan kontennya tuh yang somehow dibuat untuk menarik views, untuk hasil akhirnya kita nggak tahu. Entah outputnya akun itu followers banyak kemudian dijual, atau dia akan bikin OnlyFans atau gimana. Terus kecurigaan gue datang dari sana. Masalahnya ini bulan puasa. Tiba-tiba ada orang ngirim di Twitter, Dogi udah, What juga udah, sambil berdiri depan kaca doang yang belum. Woman on topi. Terus gue penasaran, masa iya sih yang kayak ginian beneran jadi konten? Karena gak sekali dua kali yang kayak ginian ada. Gue cari di TikTok, ketemu akun ini. Kalau gue lihat dari fotonya, mencurigakan sekali. Karena kok fotonya itu doang, cuman beda namanya doang. Apakah pada akhirnya ada oknum-oknum di luar sana yang ngambil foto orang sembarangan untuk kemudian dijadikan konten seperti ini, untuk pada akhirnya dimanfaatkan followersnya baru kemudian dijual dan ngambil keuntungan dari sana? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau misalkan ini terjadi ke sembarang orang, ya berbahaya untuk cewek-cewek lain di luar sana gitu. Dan siapapun lu harus hati-hati. Karena ini udah creepy sekali men. Kalau misalkan ini adalah foto orang lain yang gak tahu siapa. Soalnya captionnya tuh kayak apa ya, aneh-aneh gitu. Lagi bulan puasa juga. Astagfirullah. Tobat, kata gue sholat tobat, katanya cuma cipok. Kok tangan tuh, tobat, kata gue sholat tobat pada lu semua. Ini kan views sampai 2,7 nih. Itu link apa ya? Di bio-nya, join grup yuk sayang. Tapi ini kayak gitu. Masalahnya nih linknya juga menakutkan tau. Apakah kita akan berani untuk melakukan ini? Tapi dari kan linknya di sini kelihatan nih di bawah, di pojok kiri bawah. Oh lu nggak bisa ngeliat ya? Tapi di pojok kiri bawah tuh kayak ada jwun.my.id. Open group 18+. Oh, jadi pada akhirnya ini jualan akun Telegram. Akun-akun yang menonton video bayar gocap. Ke saya tahu ya. Wow, itu hasil riset tentu saja. Tidak mungkin. Astagfirullah, bulan puasa. Isilah dengan kebaikan. Ada istri di samping, tolong. Aduh. Tapi ya gitu, ini konten-konten. Dan orang yang gak paham konteks, maksudnya tidak mencari dua kali kayak gue tadi, pasti akan langsung ngemakan dan isinya ya marah-marah aja. Ini juga dia nanyanya gini, baru-baru ini ya norak lah, gimana. Permisi jagoan, bukan maunya, tapi kenapa cewek sekarang tuh gak malu ya. Dan ini tuh jadi kayak bola liar yang dilempar kemana-mana. Terus pada akhirnya orang akan nangkep seenaknya dia, yang mana itu jadi perkara lain juga gitu. Ada konten lain gak sih yang kayak gini? Ini masalahnya darah sih. Bisa disensor gak ya? Kayaknya sama Irfan bisa deh dibikin hitam putih. Nah gak tahu, ya mungkin ini ABG gitulah. Ya biasalah. Pakai betadine. Tapi betadine nggak merah ya? Obat merah. Obat merah. Betadine kan obat merah tapi nggak merah warnanya. Ada obat merah yang warnanya merah. Oh ada. Ada obat Cina. Siapa tahu ini apa? Lipstick digerus. Kasih air. Marjan aja. Matanya disemutin ntar. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Aku punya penyakit yang mematikan. Waduh serem amat. Yang sabar ya kak. Iya. Kakak jangan nangis lagi, nanti air matanya kering. Mau gimana lagi, udah takdir buat nangis terus menerus. Ya Allah. Kawan, ketika lu melihat hal-hal yang seperti ini, ingatlah dirimu di masa lalu. Ingatlah beberapa kawanmu yang mengganti foto profile BlackBerry Messenger dengan tangan disayat-sayat dan displaynya menjadi titik. Dan anggaplah ini adalah proses menuju kedewasaan. Percayalah ketika nanti 10 tahun kemudian Doski yang bikin video ngeliat videonya sendiri merinding. Astagfirullahaladzim. Tapi ada akun TikToknya gak sih? Gue penasaran dah. Novi Love Pardi tuh. Aku cinta Novi dan Pardi.
Kenapa sih Dik? Kenapa sih gue punya rasa penasaran berlebih akan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari tahu? Novi Pardi Novino 00. Videonya over exposure. Iya, kenapa cahayanya terang-terang banget, Mbak? Oh, matanya kayaknya itu di take down sama TikTok deh. kayaknya. Ya, ini kayaknya ABG aja. Ini kenapa sih dia bikin filter kayak gini? Berasa habis digebukin. Jangan sedih, Mbak. Sakit banget loh kita lihat orang yang kita sayang nggak angkat telepon dan kita chat nggak dibalas. Oke. Proses menuju kedewasaan. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba muncul di FYP lu, ya udah. Enggak, ini emang filternya, lihat. Filternya kenapa? Ya Allah, putihnya. Coba direkam terus kirim ke aku dah. Udah direkam. Coba direkam. Ini udah direkam. Jadi ini ada footage dari filternya. Kenapa sih kita jadi ngomongin perkara ini? Tapi emang merah banget. Jadi kalaupun itu betadine, bisa jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim, Gusti. Oke, ya lanjut. Oh, ini salah satunya ini. Puasa kok pacaran? Maaf, kami bukan pacaran tapi komitmen. Astagfirullah. Emang kadang gitu ya, maksudnya kayak kadang orang-orang tuh akan tetap menemukan cara untuk berusaha keluar dari permasalahan substansional. Alah, apa itulah, ngomong apa gua. Karena kayaknya kalau nggak salah ada pembahasan yang kayak gitu juga deh. Nih, ada omongan kayak gini. Guys, mau nanya dong, emang kalau puasa nggak boleh pacaran ya? Nanti puasanya batal gitu. Soalnya temanku tadi cerita kalau dia putus sama pacarnya tapi cuma selama puasa aja gitu. Ntar habis puasa balikan lagi. Kalau kayak gitu gimana puasanya tetap sah? Tolong, aku nggak ikut punya hubungan tapi aku ikut mikir. Iya. Allah nggak bisa dibohongin deh, pacaran itu emang udah dilarang. Kalau puasanya mah nggak batal tapi sia-sia aja. Ada komen yang bagus banget gitu. Pokoknya intinya kalimatnya adalah, lu gimana sih? Tuhan mau diakalin, lu siapa gitu loh, maksudnya intinya gitu sebenarnya. Mungkin puasanya Ya mungkin. Jadi kayak udah masuk waktunya sahur, sayang kita putus dulu ya. Oke. Sayang udah buka nih, ayo pacaran lagi. Oke. Gitu. Dan dia akan membuat peraturan di bulan Ramadan, sahur, mandi, video call, bobo, video call. Nah, gitu. Apa-apa. Bermanfaat. Ini waktu live streaming padahal gue seru banget ngebahas ini. Jangan ditiru, ekstrim Ria Ricis. Sahur dalam air, ya Allah. Template nolak bukber. Maaf ya, aku belum sukses kayak kalian. Maaf ya, aku belum ada motor CBR yang bisa dibanggakan. Maaf ya, aku belum bisa ngeluarin kunci mobil di meja waktu kita makan. Maaf ya, aku nggak bisa pulang pakai baju kantor dinas yang coklat-coklat. Aku nggak bisa bawa stetoskop ke tempat buka nih. Ada nggak ya orang-orang yang mulai nyari pinjaman motor? pinjaman. Iya. Buat bukber. Jadi dia nyewa motor CBR. Ada loh. Society kan kayak gitu kadang. Ada orang yang nyewa motor CBR, ada yang nyewa mobil, ada yang nyewa jam, ada yang nyewa iPhone. Untuk apa? Untuk dilihat sukses. Padahal kunci kesuksesan adalah tidak bukber karena sibuk. Ngapain? Tidak ikut bukber karena sibuk, itu sukses, bro. Alah. Orang kok pada pamer pencapaian segala macem. Nih, gue pengen tutup dengan ini. Sebenarnya ini pembahasan udah lama banget, udah capek banget. Tapi kok nih orang belum ditangkap-tangkep, belum kelar-kelar perkaranya. Di Twitter, Ibu Nilo Jelantik tiba-tiba ngupload foto postingan dari mbak-mbak pedang zabuza. Dia nulis kayak gini di status, ya Allah, Allahu Akbar. Pulau Bali udah orangnya jelek-jelek, kompak pada jadi perek, astagfirullah. Kalimat ini
sudah merendahkan satu pulau, satu kota. Bali sudah jelek, hina, kotor, kebanyakan manusianya sampah, membiarkan perzinahan dan kemaksiatan di setiap sudut pulaunya, menjijikan. Ini ada laporan, pokoknya Ibu Nilo Jelantik nerima laporan. Terus gue penasaran, saya pergilah ke Facebooknya. Ternyata dia masih update. Ternyata dia, astagfirullah, apa ini? Itu baju apa, Cok? Itu hordeng dipakein, astagfirullah. Kagak pakai daleman. Enggak dihapus itu fotonya. Dia ngupload ulang lagi. Bener-bener emang nyari masalah gitu loh. Jangan lupa ya tim monyet bulu cuma sampai gue mati. Makanya kalau nggak mau dihinakan balik jangan suka menghina duluan tanpa sebab. Oh itu maksudnya diplesetin ke itu Mbak Ni. Iya, Mbak Nilo Jelantik. Ya Allah. Diplesetinnya jadi kayak gitu. Nama orang loh itu. Itu udah personal banget itu. Jangan suka menghinakan duluan tanpa sebab. Padahal dia yang mulai duluan dengan foto ini. Bali itu ternyata sarang kemaksiatan. Gak mau dikatakan sepulau Bali yang sebenarnya faktanya manusianya sampah. Tuh, gimana? Bisa penjarain ini kalau udah gitu. Asli, dia cepet banget ini kalau masuk penjara tinggal nyoh langsung. Padahal dulu tuh sempat ada postingan-postingan yang dia bilang kayak nanti kalau gue masuk penjara, orang-orang di penjara akan gue ajak tobat, akan gue ajak ngaji gitu-gitu. Boleh silahkan. Kata gue, ya udah cobain. Orang yang sombong akan kebenaran di dalam ilmu agamanya tidak akan masuk neraka. Yang masuk ke dalam lembah neraka adalah orang yang sombong akan kemaksiatannya. Perasaan? Gue masih capek ya. Maksudnya masih ada rasa-rasa capek untuk meladeni orang yang setiap kalimatnya adalah cerminan dari dirinya sendiri gitu loh. Gue gak norak terkenal macam orang kampungan, gak gila popularitas dunia demi harta semata yang hanya sementara. Ya Allah, kalau tahu dunia sementara ya jangan aneh-aneh kelakuannya dong. Oh ini masa mudanya apa? Set kayak manekin. Masya Allah ngaji. Masya Allah. Petilasan Sunan Ampel. Manusia mulia di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Filov sudah selesai membaca Al-Quran. Sekarang nunggu bini gue Milov tercantik selesai baca Quran. Diam-diam Filov live buat kenang-kenangan nanti kalau udah di rumah. Sekalian buat contoh juga untuk kalian semua. Masya Allah subhanallah, bini gue ini cintaku anugerahku. Tadi dulu gue pengen nanya, ketika baca Al-Quran aurat harus tertutup gak? I love you mami, farasku, istriku, bidadariku, bahagia dunia akhirat. Ya, tapi baca Qurannya bagus. Kenapa nggak tetap di jalan yang benar gitu? Apa foto jari tengah juga lu? Lu di resort tangan lu biasa aja. Gila foto depan pura kok kelakuannya aneh-aneh. Padahal gue kira masalahnya udah selesai loh. Ternyata dia yang memulai masalah kembali. Allahu Akbar. Ketuket cok. Ketuket nih. Matanya loh. Ini sebenarnya tidak ada info yang spesifik. Gue cuma pengen ngasih tahu another war has begun. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, ya lu tau lah awalnya dari mana. Dari sini. Dia sudah menjelek-jelekan Bali. Oh, Farah Saidi is feeling sarcastic. Wow. Dia punya temen gak sih sebenarnya? Gue penasaran dah. Nggak tahu ya, ngeliat dari Ngeliatnya sih kayaknya enggak. berdua mulu gitu. Kayak dia berdua mulu kayak biji. Terus sekarang apa? Ya tunggu update-nya gimana deh. Ibu Nilo Jelantik pokoknya kalimatnya udah yang penjarakan si penista penghina Bali. Usai kamu bebas dari penjara, Mbok Lino pastikan kamu dan suami kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah kelahiran kami. Catat itu Farah Saidi @Polda Bali. Dah. Kita tunggu aja kabarnya gimana. Semoga secepatnya. Karena kalimatnya sudah menjelek-jelekan Bali. Yang berarti tidak hanya Balinya, orang-orang yang di dalamnya juga. Dan itu bisa berarti besar. Tapi gue rasa itu aja untuk video gue kali ini.
Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Kuat-kuat puasanya yuk, udah hari ke-9. 21 hari lagi. 21 22. 21 hari lagi kita lebaran. Marhaban tiba, marhaban tiba. Tiba-tiba marhaban. Like, comment, subscribe. Thank you. Nama gue Andre, sekian dan marhaban tiba, marhaban tiba, tiba-tiba marhaban, tiba-tiba marhaban. Siapa ya yang nyanyi waktu itu? Itu perasaan dari tahun lalu loh. Udah dari tahun-tahun. Tahun kapan tahu. Terus tiba-tiba dinaikin lagi dengan caption kayak tiba-tiba keinget. Terus anaknya komen di postingan itu, terus kayak yang emaknya komen, ih kakak mah ya.